telepon, saya telah meminta para bupati untuk berkoordinasi dengan seluruh Forkompinda, dan kita lihat bahwa ini kan khusus untuk Flores kan sudah beberapa kali pernah terjadi gempa dan tsunami, sehingga masyarakat cenderung untuk lebih aware terhadap bencana ini, dan para bupati sudah meminta untuk menggeser masyarakat yang di pantai-pantai untuk pada titik kumpul yang aman yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan kita lihat ini sedikit memang ada mengalami peningkatan air laut, ada terpantau di Maropot itu di Nagekeo. Bupati Nagekeo baru saja melaporkan bahwa kondisinya tetap aman, 0, sekian sentimeter yang naik dan terpantau masih aman. Kita tunggu 2 jam ini. Tapi seluruh masyarakat di pesisir pantai semua telah kita evakuasi. Perlu bupati yang berkaitan dengan di Pulau Flores yang ada dampak-dampak seperti itu kita evakuasi untuk ditempatkan pada tempat-tempat aman sambil untuk kita menyiapkan langkah-langkah selanjutnya sambil memantau kondisi terakhir. Oke, Pak Victor, kalau informasi kami dapatkan dari tadi warga di Maumere mengatakan bahwa warga sudah mulai berpindah ke beberapa lokasi yang lebih tinggi seperti di wilayah Nele. Apakah sudah disediakan koordinasi untuk adanya posko pengungsian di sana? Sudah dikoordinasikan dengan bupati, dan seluruh bupati yang berkaitan dengan kondisi gempa ini telah dikoordinasikan, dan tim bergerak di lapangan juga TNI Polri kami sudah koordinasi. Dan kita harapkan ini, kita melihat, kita berdoa supaya tidak akan menjadi masalah yang luar biasa. Tapi pun apabila terjadi kondisi-kondisi yang kita tidak harapkan, kita telah melakukan antisipasi untuk kita minta warga untuk tidak boleh panik, tapi tempat-tempat kumpul yang telah ditentukan untuk menjadi tempat yang aman telah kita arahkan untuk mereka menuju ke tempat itu. Baik. Pak Victor, adakah imbauan yang akan disampaikan kepada warga yang saat ini masih berada di pesisir pantai? Beberapa lokasi informasi yang kami dapatkan masih berada di pesisir pantai dan belum bisa mengevakuasikan dirinya. Memang ada laporan dari beberapa bupati bahwa ada masyarakat yang meyakini tidak ada tsunami, tapi saya telah minta untuk mereka tetap bergeser karena kita tidak tahu melihat 2 jam terakhir ini. Kan sesuai dengan pengalaman kita tahu bahwa dia punya dampak setelah 2 jam terakhir itu baru kita bisa tahu apakah terjadi tsunami atau tidak. Tapi karena itu dengan Maropot sudah naik 0,70 cm, kita harapkan semua bergeser untuk kita pantau 2 jam terakhir ini. Baik, Pak Victor, adakah koordinasi yang disampaikan tentunya kepada kepala-kepala daerah di beberapa kabupaten? Semuanya sudah dikoordinasikan tadi. Setelah dikoordinasikan waktu gempa pertama 7,4 itu kita telah koordinasikan baik Flores Timur, Lembata, Maumere, Nagekeo, Ende itu telah dikoordinasikan untuk mereka mengevakuasi seluruh masyarakat di tepi pantai. Suasana rumah sakit Banteng dilanda goyang gempa. Semua berhamburan keluar karena gempa yang cukup terasa getarannya di Garapena. Ini semua pada berhamburan karena memang gempa kali ini cukup terasa ya, dan durasinya lama. Ya, durasinya lama. Inilah semua berhamburan. Ya, ini sekarang Garapena ini. Garapena ini. Ya. Ada berhamburan orang ini. Gempa cukup terasa ya, guys. Ini guys, gempanya durasinya lama ini guys, baru agak terasa ini. Ini daerah mana kira-kira? Oh iya. Iya Pak, ini kan Stasiun Geofisika BMKG wilayah Mataram, Nusa Tenggara Barat menjawab keresahan masyarakat tentang ancaman tsunami sebagai akibat terjadinya gempa bumi dengan magnitudo 7,5 yang mengguncang Larantuka, Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya pada Selasa 14 Desember.
Setelah dilakukan klasifikasi memasuki peringatan dini ketiga, pengamat Stasiun Geofisika BMKG Mataram menyampaikan bahwa berdasarkan permodelan, potensi tsunami tidak tercatat untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Adapun parameter gempa bumi pada peringatan ini berubah menjadi 7,4 magnitudo dan hanya dirasakan di wilayah Kabupaten Dompu dan Bima bagian utara, dengan getaran yang dirasakan sangat kecil atau tidak mengakibatkan kerusakan. Pengamat Stasiun Geofisika BMKG Mataram Rian Mahendra Taruna menyampaikan bahwa potensi tsunami di NTT tercatat dengan level skala kecil atau berkisar pada ketinggian gelombang 7 cm. Karenanya, ia mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik, namun harus tetap mewaspadai ancaman gempa dengan mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG. Nah, ini kan berdasarkan pemodelan di gempa bumi NTT tadi. Berdasarkan pemodelan memang berpotensi tsunami di wilayah NTB dan itu pun di wilayah Bima dan Dompu bagian utara. Namun setelah kita lakukan update, ternyata tsunami tersebut tidak tercatat di daerah NTB, hanya di daerah NTT pada peringatan dini ketiga tadi. Dan level ancamannya pun waspada, kurang dari 50 cm, dan ternyata benar yang di wilayah NTT pun ketinggian tsunami yang tercatat hanya 7 cm. Bagi warga di Provinsi NTB, tolong tetap update informasi dari BMKG, informasi resmi bisa melalui kanal aplikasi info BMKG, bisa melalui media sosial BMKG, ataupun grup WhatsApp di Stasiun Geofisika Mataram. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara itu BMKG masih terus melakukan pemutakhiran data terbaru untuk memastikan setiap warga masyarakat mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Langsung bergempa, ternyata ketinggian tsunami-nya cuma 7 cm. Nah, mestinya kan yang kita